Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Arni Maizura. Pada video kali ini akan menyampaikan tentang cara mencari ukuran penyebaran data kelompok dengan software RStudio. Nah, sebelumnya kita harus mengubah data tunggal yang kita punya menjadi data kelompok. Di sini saya sudah memasukkan data tunggal yang saya punya. Lalu, untuk mengubah data ini menjadi data kelompok, yang pertama itu kita harus mencari jumlah kelas dan interval datanya. Di sini, saya akan mencari jumlah data terlebih dahulu dengan sintaks len data. Saya juga akan mengurutkan data ini dari terkecil ke terbesar, yaitu sort data. Lalu ini saya run. Nah, di sini hasilnya len datanya itu ada 25, sort datanya itu data terkecil 35, dan data terbesarnya itu ada 9. Maksudnya data terbesarnya itu 95. Lalu untuk mencari jumlah kelas, di sini saya tuliskan jumlah kelas sama dengan rumusnya itu 1 ditambah 3,322 dikalikan log 10 dikalikan dengan len data. Lalu agar outputnya itu keluar, di sini kita panggil jumlah kelas. Lalu kita run. Nah, di sini muncul jumlah kelasnya itu ada 5,64 sekian. Jadi saya akan membulatkan jumlah kelasnya itu jadi 6. Selanjutnya saya akan mencari panjang kelas. Di sini saya tuliskan rank sama dengan maksimal data dikurangi minimal data. Lalu kita run lagi. Akan muncul ranknya itu 60. Saya selanjutnya akan mencari interval datanya. Saya tuliskan interval sama dengan rank dibagi dengan jumlah kelas. Kita panggil intervalnya. Nah, di sini interval kelasnya itu 10,630 sekian. Jadi di sini saya akan bulatkan sama kayak yang jumlah kelas ini. Jadi interval kelasnya itu 11. Selanjutnya, saya akan menghitung min tiap-tiap kelasnya. Di sini data terkecilnya itu 35. Jadi saya mulai 35, 45. Di sini akan saya run. Akan muncul output minnya sebagai berikut. Jadi di sini minimal datanya itu kan 35. Jadi ini saya masukkan 35.
karena intervalnya itu 10,63, ini saya bulatkan menjadi 11. Jadi di sini yang kelas pertama itu 35 sampai 45. Nah, angka 35 sampai 45 ini kalau dihitung itu jumlahnya ada 11. Lalu kan tadi saya mencari jumlah kelas. Jumlah kelasnya itu ada 5,6 sekian. Tadi saya bulatkan menjadi 6. Jadi di sini kelasnya itu ada 6, yaitu yang kelas pertama 35 sampai 45, lalu 46 sampai 56, 57 sampai 67 dan seterusnya sampai 90 sampai 100. Selanjutnya, saya akan mencari frekuensi masing-masing kelasnya dengan sintak rect sama dengan function. Di sini saya buat x, y, z. A sama dengan 0, 4. Mencari frekuensi masing-masing kelas, sintak pertamanya itu seperti ini kita run dulu. Lalu untuk tiap-tiap kelasnya itu sini kita tulis lagi untuk memanggil frekuensi setiap kelasnya. Di sini frekuensi, data itu tadi nama datanya. Yang kelas pertama itu 35 sampai 45. Yang kelas kedua itu 46 sampai 56. Yang kelas ketiga 57 sampai 67. Lalu yang kelas ini ada 68 sampai 78. Untuk kelas selanjutnya itu 79 sampai 89 dan kelas terakhir 90 sampai 100. Lalu ini saya run. Nah, akan muncul output. Jadi di sini frekuensi kelas 35 sampai 45 itu ada 3, 46 sampai 56 ada 2. Lalu 57 sampai 67 itu ada 4. 68 sampai 78 ada 4. 79 sampai 89 ada 7 frekuensinya dan 90 sampai 100 ada 5. Untuk memudahkan dalam melihat data kelompok,
Di sini saya akan buat ringkasan datanya dengan cara tabel sama dengan edit. Data.frame. Lalu ini saya run. Nah, di sini saya akan masukkan data-data yang tadi sudah saya cari itu. Sini saya masukkan batas kelas, lalu kolom sebelahnya X1, F1, maksud saya FI, yang ini tadi XI, dan yang ini XI dikalikan FI. Ini tipenya untuk yang XI, FI dan XI kali FI, saya pilih yang numerik. Selanjutnya ini saya masukkan 35 sampai 45, lalu 46 sampai 56, 57 sampai 67, 68 sampai 78, 79 sampai 89, dan 90 sampai 100. Untuk XI nya tadi sudah dicari, yaitu minnya tadi, yang ini 40, 51, 62, 73, 84, 95. FI nya tadi frekuensinya juga sudah dicari, hasilnya itu yang ini 3, 2, 4, 75. Lalu ini perkalian antara XI dan FI, 40 kali 3, di sini 120, 102, 248, 292, 588, dan 475. Ini saya klik file lalu close. Di sini saya panggil tabelnya. Tabelnya sudah keluar di konsol, di outputnya. Selanjutnya saya akan mencari rata-rata dari data kelompok ini. Caranya, sini saya rata-rata sama dengan sum XIFI dibagi dengan length data. Lalu di sini saya panggil rata-ratanya, saya run. Nah, ini rata-ratanya itu 73. Selanjutnya saya akan mencari kuartil, persentil, desil, dan jangkauan pada data kelompok ini. Nah, untuk mencari kuartil 1 itu rumusnya Q1 sama dengan TPQ1 ditambah length data dibagi 4 dikurangi FKQ1 dibagi FQ1 dikali interval. Jadi di sini TPQ1 itu tepi batas kuartil 1. Rumusnya jumlah data dibagi 4. Karena jumlah datanya ini ada 25, maka 25 dibagi 4 hasilnya 6,25. Nah, 6,25 ini ada pada kelas 57 sampai 67, maka batas kelas tepi batas kuartil satunya itu 56,5. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kuartil, itu jumlah frekuensi FI ini di atasnya yang kelas ini, jadi 3 sama 5, maka di sini FQ1 nya 5. Untuk yang frekuensi kuartil satunya 4, jadi di sini dituliskan 4. Untuk kuartil 2 dan 3 caranya itu sama. Bedanya itu ketika mencari TPQ-nya saja. Kalau
tepi batas kuartil 2, maka rumusnya jumlah data dibagi 2. Kalau tepi batas kuartil 3, rumusnya 3 dikali jumlah data dibagi 4. Karena di sini dibagi 2 itu ada di 12,5, maka itu ada di kelas 4 yang 68 sampai 78. Nah, jadi di sini batas kelasnya itu, tepi batas kuartilnya itu 67,5, lalu F kaki 2-nya itu 9, jumlah dari 3, 2, dan 4, lalu F kaki 2-nya itu frekuensinya yang kelas itu ada 4. Untuk yang kuartil 3 caranya sama. Sekarang saya akan coba run. Setelah saya run, hasilnya Q1 kuartil 1 itu 59,82 sekian, lalu kuartil 2-nya itu 76,80198, dan kuartil 3-nya itu 87,23248. Selanjutnya saya akan mencari persentil ke 25. Untuk sintaknya juga sudah saya tulis. Jadi di sini untuk rumus mencari persentil itu TBP, yaitu tepi batas kelas persentil, ditambah dengan 25 karena persentil yang dicari ke 25. Jadi ininya 25 dikali dengan length data atau jumlah data dibagi 100 dikurangi FKP. FKP itu frekuensi kumulatif sebelum persentil dibagi dengan FP, frekuensi persentil, dikali dengan interval. Untuk tepi batas kelas persentil ke 25, untuk rumus mencari tepi batas kelas itu 25 dibagi dengan 100 dikalikan dengan jumlah data, hasilnya itu 6,25. Seperti tadi yang kuartil 1, 6,25 itu ada di kelas 57 sampai 67. Maka di sini TBP-nya itu 56,5, FKP-nya jumlah dari atau frekuensi kumulatif sebelum persentilnya itu ada 5, lalu FP-nya itu 4, FI-nya pada ini 4. Lalu saya akan coba run. Nah, didapatkan hasil 59,82214, sama kayak yang kuartil 1, karena kuartil 1 sama persentil 25 itu sama. Kalau kuartil 2 itu samanya dengan persentil ke 50. Selanjutnya saya akan mencari desil. Di sini saya mencari desil ke 8. Rumus untuk mencari desil sendiri itu TBD ditambah dengan 8 karena ini saya mencari desil ke 8 dikali dengan jumlah data dibagi 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensinya. Jadi di sini untuk mencari tepi batas kelas desil ke 8, rumusnya itu 8 dikali dengan jumlah data dibagi 10. Jadi 8 dikali 25 dibagi 10, hasilnya 2, maka 2 itu ada di kelas yang pertama 35 sampai 45. Maka di sini TBD 8-nya itu 34,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum desil ke 8 itu ada 0, dan frekuensi desil ke 8-nya itu ada 3. Sekarang saya coba run. Nah, hasilnya itu 41,16667. Selanjutnya saya akan mencari jangkauan antar kuartil. Caranya itu tinggal kuartil 1 dikurangi dengan rumusnya itu kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Hasilnya 27,41034. Nah, demikian penjelasan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.